Saya perhatikan yang hadir pada sore hari ini dan juga yang menonton saya baik hari ini ataupun setiap kali nonton, saya lihat semuanya tukang bikin dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara hadirin, ibu-ibu, saudari hadirat, dan sekalian seluruh penonton melalui YouTube yang sama berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada pada awal tahun, berarti kemarin akhir tahun. Jadi kemarin itu akhir tahun 1442 Hijriah. Hari ini adalah tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Tetapi untuk kali ini libur 1 Muharram ternyata bukan tanggal 1 Muharram, tapi pindah ke tanggal 2 Muharram. Saya tidak tahu kalau 17 Agustus yang pas kena tanggal 17 Agustus itu hari apa? Hari Selasa. Kita tidak tahu apakah akan juga dipindahkan ke tanggal 18. Kita tidak tahu ya, Allahu alam. Ternyata merubah-rubah tanggal itu sudah menjadi lumrah. Bagi saya pribadi tidak terlalu menjadi soal kalau masalah hari-hari yang diperingati diubah tanggal peringatannya. Seperti 1 Muharram ini hanya memperingati. Kalau memperingati, kapan saja bisa diperingati. Namanya memperingati. Yang sama sekali sebenarnya tidak bisa berubah itu adalah hari raya. Bagi umat Islam itu ada 2 hari raya. Namanya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Selain daripada itu bukan hari raya. Jadi tidak dirayakan, tetapi diperingati. Ya, namanya diperingati, bisa hari ini peringati, besok peringati lagi, besoknya peringati lagi. Tapi kalau hari raya, kalau tanggal 1 Syawal, tidak bisa bilang nanti tanggal 5 Syawal baru kita berhari raya lagi. Tetapi ternyata di Indonesia, jangankan yang diperingati bisa digeser, hari rayanya pun sudah menjadi kenyataan yang sudah kita lewati kadang 4 kali orang lebaran.
Boleh jadi tanggal 1 Syawal jatuh hari Senin pada sebagian orang. Karena ternyata hari Selasa masih 1 Syawal bagi orang yang lain. Hari Rabu masih ada lagi 1 Syawal bagi orang lainnya. Sehingga pernah itu yang terjadi. Beberapa kali orang lebaran. Bahkan pernah terjadi satu masjid 2 hari berturut-turut lebarannya. Padahal sebenarnya hal itu yang tidak boleh. Kenapa? Hukumnya haram. Ada yang katakan, kenapa bisa haram? Nah itu kan hari raya kan cuma sunat. Katakanlah kalau hari Senin itu adalah tanggal 1 Syawal. Lalu diantaranya ada yang mengatakan hari Selasa tanggal 1 Syawal. Berarti yang mengatakan Selasa 1 Syawal pasti ia berpuasa pada hari Senin. Padahal hari Senin ini juga 1 Syawal. Begitu. Ya sudahlah. Saya tidak tahu ada apa di balik semua itu. Hanya Allah yang tahu isi hati pemerintah. Kita tidak tahu. Yang pasti ini adalah pengalaman pertama yang pernah saya ingat, bahwa baru kali ini pengalaman pertama 1 Syawal, 1 Muharram, liburnya nanti besoknya. Nah, tidak tahu. Kita tidak tahu deh apa yang dimaksudkan di situ. Kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah akhir tahun kemarin semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena saya, Ibu, Bapak, bisa nggak saya jujur ceramah? Bisa? Ataukah jangan jujur deh, yang penting menyenangkan? Mana yang kita pilih? Saya ceramah yang penting menyenangkan, tidak perlu jujur. Jujur saja. Nah, kalau begitu jujur saja saya perhatikan yang hadir pada sore hari ini dan juga yang menonton saya baik hari ini ataupun setiap kali nonton. Saya lihat semuanya tukang bikin dosa. Ada yang berani bantah? Kalau ada yang bantah ucapan saya, maka bantahannya itu menambah lagi dosa barunya. Bahayanya ini ceramah. Saya berani berkata begitu karena yang menyampaikan hal ini bukan dari pemerintah. Kalau dari pemerintah belum tentu benar. Tapi adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini diperingati hari pemerintahannya, yaitu Muharram. Rasulullah pernah bersabda, kullu bnu Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu adalah tukang bikin dosa. Pertanyaan saya, adakah di sini yang bukan anak cucunya Adam? Adakah di sini yang hanya anak cucunya Darwin? Yang menurut teorinya manusia berasal dari itu. Dan itu juga lama itu dipelajari itu di sekolah. Iya, lama dipelajari teorinya Darwin. Habis waktu. Iya. Karena kita semua adalah anak cucunya Adam, maka saya berani katakan sebagaimana Rasulullah engkau sampaikan, kullu bnu Adam khata. Setiap anak cucu Adam adalah tukang bikin dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang bertaubat. Sehingga mudah-mudahan kemarin itu adalah hari pertaubatan kita, dan hari ini kita lanjutkan pertaubatan kita, sehingga dosa-dosa yang telah berlalu berakhirlah kemarin. Tidak ada lagi hari ini dan yang akan datang.
Mudah-mudahan. Jadi orang yang berdosa itu, jangankan kita anak cucunya Adam, Nabi Adam saja yang sudah ditempatkan di sorga waktu baru diciptakan, karena bujukan dan rayuan syaitan sehingga ia pun melakukan dosa. Apatah lagi kita yang tinggal di Indonesia. Jadi sekali lagi, Nabi Adam saja tinggal di sorga atas bujukan dan rayuan syaitan, ia terperdaya lalu melakukan dosa. Bapak saudara sekalian rahimakumullah, apatah lagi kita yang setiap hari memegang HP. Kita itu tahu Pak ya, HP itu saat ini beli satu isinya dapat semua. Isinya itu mulai yang halal sampai yang haram. Yang mau mendapat pahala, insya Allah lewat HP bisa dapat pahala. Yang mau dapat dosa turun-temurun pun lewat HP dapat pahala. Itu. Jadi Bapak saudaraku sekalian rahimakumullah, mari kita berhati-hati untuk men-share berita. Mari kita berhati-hati menyampaikan sebuah berita. Karena kapan satu kali berita kita share, kita sudah mati sekian puluh tahun. Kata-kata kita itu masih bisa didengar, masih bisa disaksikan oleh anak cucu kita. Satu kali kita memfitnah seseorang, begitu kita habis memfitnah seseorang, yang difitnah langsung berkata, nanti kita ketemu di pengadilan akhirat. Beberapa hari kemudian meninggal, apa jadinya? Apa jadinya? Terus menerus. Makanya Bapak saudaraku sekalian rahimakumullah, kita harus berhati-hati. Itulah yang disampaikan tadi Pak Ketua, introspeksi, muhasabah. Kita ingin mengoreksi, kita ingin mencari kesalahan kita, dan tidak perlu terlalu repot mencari kesalahan orang. Jangankan kita orang yang tidak tahu hukum bisa melanggar hukum. Jangankan kita yang tidak tahu hukum bisa melanggar hukum, yang nyata-nyata penegak hukum pun melanggar hukum. Lagi-lagi saya bertanya, bisa nggak saya beri contoh? Bisa? Bisa. Ini bagus ini peserta ini, karena setiap saya minta bisa. Artinya kalau bisa, kita yang tanggung jawab dengan ceramah saya. Ada seorang yang didakwah, bahkan divonis 4 tahun penjara oleh penegak hukum. Dalam hal ini adalah hakim. Ternyata dengan sistem yang kita anut, bukan sistem Islam, bukan sistem peraturan perundang-undangan Islam, bukan sistem peradilan Islam, beberapa waktu kemudian dinyatakan tidak terbukti, akhirnya bebas. Pertanyaan saya, kira-kira kedua hakim ini sama-sama benar atau tidak? Kira-kira bagaimana Pak? Satu yang mengatakan terbukti makanya dikasih hukuman 4 tahun, yang satunya mengatakan tidak. Kira-kira semua tidak melanggar ataukah semua melanggar? Ya kan? Kalau yang mengatakan tidak terbukti berarti sudah melanggar yang mengatakan terbukti dan menghukum 4 tahun. Dan menghukum 4 tahun itu sekalipun sekarang dibatalkan, dosanya menghukum 4 tahun itu tidak akan pernah terhapus. Itu. Kaji orang berhati-hati. Tidak akan terhapus. Karena andaikan tidak banding kembali, maka si korban yang dinyatakan 4 tahun penjara akan gitu. Dan ternyata
terjadi di akhir tahun. Ya. Jadi tahun Hijriah. Jadi kemarin seorang ulama yang cukup terkenal di dunia internasional saat ini, yang dianggap sebagai pimpinan umat Islam dunia sebenarnya, bukan saja Indonesia kalau saya. Iya. Dia hijrah dari sel penjara ke rumahnya. Tapi karena 2-3 kasus yang harus dijalaninya, wah luar biasa. Makanya kita juga harus hijrah. Hijrah dari mana? Hijrah dari tidak adil kepada adil. Bagaimana ketidakadilan dipertontonkan dengan sistem, dipertontonkan oleh rezim saat ini. Kalau gara-gara kerumunan lalu kemudian orang dihukum, kira-kira cukupkah kapasitasnya penjara hari ini untuk memenjarakan semua orang yang berkerumun? Kemarin saya sempat ke pasar, ada salah satu pasar di Makassar, kami sempat datang di sana pas hari Ahad. Waduh, hampir-hampir orang tidak bisa jalan saking banyaknya orang. Itu di pasar. Itu di pasar. Ketidakadilan muncul lagi. Kok di pasar tidak ada sekat-sekat seperti yang kita lihat sekarang di masjid? Tidak ada di situ. Tidak ada. Tapi begitu kita masuk masjid, ada. Ada. Jadi semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, kalau kita bicara akhirat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di akhirat nanti itu kata Allah, aku kan tutup mulut-mulut mereka. Jadi mulut mereka, mulutnya manusia ini yang banyak berbicara di dunia ini kututup. Ditanya maka yang menjawab bukan lagi mulut, tapi tangannya lah yang berbicara. Dan menjadi saksilah kakinya. Makanya hati-hati kita saat ini. Ini kami diabadikan. Sampai anak cucu kami ini bisa tonton kalimat yang saya sampaikan. Kalau manusia saja membuat alat seperti ini bisa mengabaikan sebuah ucapan, lalu bagaimana dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada campur tangannya hambanya? Pasti jauh lebih hebat. Makanya tidak ada lagi yang tersembunyi. Ini kalau kita bicara adil, ibu-ibu di belakang ini sudah melanggar. Bu, ini ibu-ibu banyak sekali melanggar. Tapi ibu-ibu yang ada di sana, ibu rapat sekali. Baru di dalam banyak sekali kosong. Ya kan? Ibu rapat sekali. Maju-maju ke sebagian, mundur sebagian. Jadi saya anggap itu juga ketidakadilan tadi. Kita juga harus hijrah. Kita juga harus hijrah. Bapak saudaraku sekalian rahimakumullah. Sekarang kalau saya mau ambil terlalu panjang lebar yang seperti itu, ya kayaknya tidak cukup deh waktu yang, ya mungkin saya tidak terlalu lama, mungkin tidak sampai jam 8 malam saya berhenti. Setuju? Bapak saudara sekalian rahimakumullah, ada hikmah yang saya mau petik dari peristiwa hijrahnya Nabi. Kenapa Nabi hijrah ya dari Makkah ke Madinah? Apakah Nabi hijrah hanya semata-mata karena takut dibunuh? Pamannya. Kenapa Nabi dikejar-kejar di Makkah pada saat itu? Kita harus ingat bahwa di masa Nabi di Makkah, bukan Nabi yang jadi penguasa,
Bukan Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin, bukan Nabi Muhammad yang menjadi pemerintah, bukan. Tapi Nabi Muhammad menyampaikan dakwah di Makkah. Menyampaikan dakwah di Makkah kurang lebih 11 tahun. Yang disampaikan di Makkah itu adalah La ilaha illallah. Adalah la ilaha illallah. Ternyata orang-orang Makkah yang pemimpinnya bukan orang beriman takut dengan kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai kalau ada yang kibarkan kalimat la ilaha illallah, nyawanya jadi taruhan. Mereka hanya disampaikan tidak ada Tuhan selain Allah. Pemimpin ini marah. Itu atuh. Marah. Ditawari supaya janganlah menyampaikan dakwah itu. Apakah yang kau inginkan dari dakwamu itu, Muhammad? Kau ingin harta? Kami akan berikan harta 1 triliun. Bukan 2 triliun yang dijanjikan. Karena ini juga tahun baru, akhir tahun. Disibukkan juga kita dengan berita bantuan 2 triliun. Bayangkan itu, 2 triliun katanya. Berita dilanjutkan dengan 2 triliun. Sebenarnya tidak terlalu besar 2 triliun. Kenapa? Negara kita sekarang untuk membayar utangnya butuh 6.500 triliun. Tuh. Bunga utangnya saja negara kita yang sudah jatuh tempo, bunganya saja sekitar 370 triliun. Jadi kalau baru 1-2 triliun apa-apa. Oke. Bapak saudaraku sekalian rahimakumullah, Rasulullah mau ditawari harta. Oh, ternyata harta bagi Rasulullah, maaf, saya berdakwah bukan harta yang kau inginkan, bukan. Aku menjalankan perintah dari Tuhanku. Saya cuma inginkan kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata kalimat ini yang menjadikan murka penguasa waktu itu. Dikasih harta tidak mau. Kalau begitu Muhammad, siapa tahu kau butuh tadi harta. Oh, mungkin kau butuh jabatan. Mungkin kau mau menjadi pemimpin. Mau nggak kau menjadi pemimpin? Jabatan apa yang kau minta? Mau menjadi jabatan, mau jabatan apa? Mau menjadi apalah? Mungkin mau menjadi komisaris BUMN, pamanya. Ya. Pamanya itu. Mau nggak dikasih komisaris BUMN? Sekalipun itu melanggar undang-undang, sekalipun itu melanggar aturan, tidak masalah. Kalau penguasa yang mau, aturannya yang diganti, bukan yang melanggar yang dihukum, tapi yang dilanggar aturannya itu yang diganti. Gampang kalau kau mau itu jabatan. Ini kata penguasa di zaman jahiliyah sama Muhammad, tawari jabatan. Kau mah, oh ternyata jabatan yang ditawarkan kepada Muhammad SAW bukan sekedar menjadi komisaris, bukan. Bahkan menjadi pejabat 01. Jabatan tertinggi di Mekah akan diberikan. Kau akan diangkat sebagai penguasa tunggal. Yang penting dakwamu kau hentikan. Yang penting dakwamu kau hentikan, Muhammad. Tapi apa kata Muhammad SAW? Setelah utusan orang kafir Quraisy datang kepada omnya Nabi SAW, Abu Talib, bapaknya Ali bin Abi Talib, untuk menawarkan jabatan, menawarkan pangkat
bahkan bukan saja jabatan. Kalau tadi itu harta, tahta, ada lagi wanita. Muhammad, siapa tahu kau butuh wanita lalu kau berdakwah. Sekarang kita kumpulkan wanita-wanita, silahkan pilih berapa banyak kau mau. Semua ditolak. Bagaimana caranya Nabi menolak waktu itu? Nabi katakan, Om, artinya bapaknya Nabi, bapaknya Ali ini, sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada orang yang menawarkan jabatan, tahta, harta, dan wanita, bahwa andaikan ia bisa meletakkan matahari di pundak kananku dan meletakkan matahari di pundak kiriku, baru kemudian aku berhenti dari dakwaku ini, sampaikan, itu pun tidak akan menggeser keyakinanku, saya tidak akan pernah berhenti berdakwah. Bayangkan gitu. Muhammad ini ditawari harta tidak mau, ditawari tahta tidak mau, ditawari wanita tidak mau. Apa maunya ini Muhammad ini? Itu yang membuat kesal. Itu yang membuat kesal orang-orang penguasa kafir Quraisy, sehingga mengeluarkan sebuah maklumat, pengumuman pada satu waktu bahwa Muhammad harus ditiadakan, pendeknya harus dibunuh. Ya, berbagai cara dilakukan. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Muhammad yang paling tahu segalanya? Sampai pada hari kejadian ini waktu Nabi mau hijrah, rumahnya sudah dikepung. Rumahnya dikepung tuh. Iya, algojo itu sudah pada mundar-mandir. Seorang sahabatnya Nabi, sepupunya sendiri yang belakang menjadi mantunya sendiri, yakni Ali bin Abi Thalib, berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku bersedia menggantikan tempat tidurmu." Nabi katakan, "Maukah engkau menggantikan tempat tidurku?" "Aku bersedia." Maka Ali bin Abi Thalib pun memakai selimutnya Nabi dan tidur di tempat tidurnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu akan kebutuhan hambanya yang bernama Muhammad SAW. Allah memberikan pertolongannya. Permintaannya Nabi SAW dikabulkan. Nabi keluar cuma mengumut saja pasir. Malah pasir ini dia siramkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Semua tertidur lelap. Tidak ada satu pun yang melihat. Semua tertidur lelap. Allah butakan mereka. Selamatlah Rasulullah SAW dari mereka. Padahal dia sudah menghantam untuk membunuh. Tapi waktu itu alhamdulillah Muhammad SAW tidak ada laskarnya. Jadi tidak ada yang jatuh korban waktu itu. Beda dengan seorang ulama yang kita kenal, dikejar ternyata laskarnya yang mati. Waktu itu kita tidak tahu siapa pembunuhnya, tapi ternyata ada yang langsung kompres pers mengumumkan bahwa itu. Ini hebatnya ini. Sudah mengumumkan pembunuhan. Nabi SAW berangkat. Apakah langsung ke Madinah? Ternyata tidak. Ternyata Rasulullah SAW tidak langsung ke Madinah. Dia dulu kalau tadinya mau ke utara, ternyata dia lari ke selatan dulu. Ya, selatan dulu. Lalu kemudian mengatur siasat masuk di dalam Gua Hira. Gua Tur, maaf. Masuk di dalam Gua Tur. Di situlah Rasulullah SAW ternyata ditemani oleh sahabatnya lagi yang belakangan menjadi yang juga menjadi mertuanya Rasulullah SAW,
yakni Abu Bakar As-Siddiq, menemani dia di dalam. Abu Bakar sudah sempat ketakutan karena dikejar terus. Bahkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah masuk di gua itu, Allah langsung kaburkan dengan cara laba-laba langsung membuat sarang di mulut gua itu. Dan dalam waktu yang bersamaan pun burung, ya dikatakan burung merpati, tiba-tiba datang juga bertelur di mulut gua itu. Pasti terkesan tidak mungkin ada orang yang baru lewat lantas ada sarang laba-laba dan ada burung yang begitulah kalau Allah menghendaki keselamatan hambanya. Makanya tidak usah terlalu takut dengan corona. Tidak usah terlalu takut dengan corona. Karena corona ini yakin saya ada sejak dulu. Saya yakin virus corona ada bersamaan dengan virus influenza. Ada. Tidak usah terlalu takut. Tapi kalau corona di Indonesia juga sudah lama sekali. Tapi bukan berupa virus, tetapi adalah corona, korupsi, kolusi, rombongan nasional. Nah itu. Jadi kalau corona, pelesetannya korupsi, kolusi, rombongan nasional. Makanya juga biar dana-dana bantuan untuk corona dikorupsi juga, dikolusikan juga. Jadi tidak usah terlalu takut dengan isu-isu itu, Bapak dan sekalian, rahimakumullah. Apalagi mau masuk di masjid, ada hadis yang saya pernah temukan, namun ada yang katakan lemah, tapi setidaknya di situ bisa diamalkan sekalipun lemah. Jika saja Allah akan menurunkan bencana atau akan menurunkan wabah kepada penduduk bumi, maka Allah akan jauhkan wabah itu dari orang-orang yang memakmurkan masjidnya. Dari orang-orang yang memakmurkan masjid, insya Allah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Tidak usah terlalu takut. Saya setuju kalau yang namanya jaga jarak itu dilakukan. Yang saya tidak setuju adalah ketidakadilan dalam pelaksanaan jaga jarak. Karena jaga jarak kalau di pasar kelihatannya tidak terjaga jaraknya. Kalau di warkop rasanya tidak terjaga jaraknya. Tapi kalau di masjid, alhamdulillah. Nah, Bapak saudaraku sekalian, rahimakumullah. Nah, kita lanjut dulu sedikit. Bahkan itu yang mengajar Rasulullah sudah kelihatan kakinya di mulut gua itu. Abu Bakar sudah gemetaran, ketakutan. Abu Bakar ketakutan. Waduh ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Apa Rasulullah katakan? La tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, tidak usah khawatir, tidak usah takut, Allah bersama kita. Kalimat ini pula lah yang melekat pada wawarathatul anbiya. Kalimat inilah yang harusnya melekat pada diri para ulama, para diri pewaris para nabi. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Gitu. Jangan takut. Kalau Allah bersama dengan kita, apa yang mau ditakuti? Bukankah Dia yang menghidupkan? Dia pula yang mematikan. Bukankah Dia yang menerbitkan matahari di sebelah timur? Dia pula yang akan menenggelamkan matahari di sebelah barat. Apa yang harus ditakutkan kalau Allah bersama dengan kita? Yang kita khawatirkan kalau Allah meninggalkan kita, siapa lagi yang akan menolong kita? Tapi kalau kita yakini kalimat yang selalu kita baca waktu kita salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah ya Allah yang kami sembah, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, Bapak saudara sekalian rahimakumullah, ternyata Allah pun selamatkan
Nabi Sallam di Gua Tur. Setelah terasa aman situasi 1x3 hari kemudian, maka Rasulullah pun melanjutkan perjalanan untuk menuju Madinah. Orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah ini pada pusing, mencoba mengecek di atas tempat tidurnya. Setelah mereka itu sadar, ternyata mereka berkata, masih ada Muhammad di atas, dia masih tidur. Padahal yang tidur menggunakan selimutnya Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Allah selamatkan. Allah selamatkan. Nah, setelah dalam perjalanannya itu pun apa yang terjadi? Masih ada lagi pengumuman. Siapa yang bisa menangkap Muhammad, hidup atau mati? Baginya 100 ekor onta. Wih, jadi kalau 100 ekor onta, kalau di Indonesia ini 1 ekor onta berapa harganya? Iya. Rasa-rasanya jangankan barangkali yang 2 triliun saja ya, sama susahnya 2 triliun mencari seekor onta. Susah. 100 ekor onta. Bahkan bisa lebih dari itu, yang penting tangkap Muhammad, hidup atau mati. Maka seorang pemuda yang gagah berani menganggap dirinya mampu dengan mengendarai kuda namanya Suraka, mengejar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kejauhan dia lihat, wih, sangat gembira akan mendapatkan imbalan 100 ekor onta. Akhirnya ia mendekat, semakin mendekat, hampir saja menangkap Rasulullah. Lagi-lagi Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan tanda kekuasaannya. Kuda yang ditunggangi Suraka, setiap langkah yang terakhir mendekati Rasulullah, tiba-tiba saja kuda itu terperosok karena longsor tanah yang diinjaknya. Ya seperti itulah. Sampai ia pusing 7 keliling. Setiap mau dia raih, jatuh lagi kudanya. Setiap dia mau raih, jatuh lagi kudanya. Disitulah ujung-ujungnya ternyata ia juga menjadi sebuah keajaiban. Suraka pun kemudian bertobat, memeluk Islam pada akhirnya. Sampailah ia di Madinah. Kita persingkat, sampai di Madinah. Apa yang terjadi di Madinah? Ternyata kegiatan Rasulullah SAW yang pertama dilakukan sebelum masuk Madinah adalah membangun masjid. Dan masjid yang dibangun inilah yang dinamakan Masjid Quba. Sebelum masuk Madinah, tiba hari Senin, Nabi membangun apa? Yang dia bangun adalah masjid. Itu. Jadi hijrah. Hijrah bangun masjid. Setelah masjid, hari berapa dibangun itu Masjid Quba? Hari Senin mulai dibangun, hari Jumat selesai. Jadi kurang lebih 4 hari. Kita punya masjid kadang-kadang 40 tahun tidak selesai. Tapi ini baru 2 tahun, tapi belum selesai. Tapi alhamdulillah sudah hampir selesai. Cuma saja kalau masjid dibangun sampai 40 tahun tidak selesai, ya namanya juga masjid tidak bisa selesai, Pak. Karena kalau selesai berarti tertutuplah sudah pintu untuk mendapatkan pahala sorga. Kenapa? Kalau bangun masjid itu gampang, susah. Bangun masjid itu susah, Pak, tidak gampang, apalagi sekarang. Tetapi membangun isinya masjid jauh lebih susah. Kalau ini seorang arsitek bisa menghitung berapa biaya yang dibutuhkan, berapa waktu yang digunakan, berapa tenaga yang dipakai, maka masjid ini dalam waktu yang sudah ditentukan insya Allah bisa selesai kalau fisiknya masjid. Tetapi membangun isinya masjid, membangun isinya masjid ini yang teramat berat. Remaja ya? Remaja masjid ya? Remaja masjid. Ada berapa saldo kita di sini? Saldonya masjid berapa? Ya. Saya sangat sependapat dengan Pak Ketua. Tolong didukung. Saldo masjid
harus nol, tapi kegiatan harus maksimal. Apa artinya diumumkan 50 juta, salat subuh di situ cuma satu saf, dan itu pun satu saf ternyata bukan satu saf baru penuh dari sana ke sini, karena ternyata dia yang azan, dia juga yang qamat, dia jadi imam ternyata sekaligus jadi makmum. Waduh, baru saldonya banyak. Untuk apa saldo banyak? Kalau orang datang ke masjid kurang, hijrahlah, tinggalkan saldo banyak, tapi jamaah harus banyak. Dengan cara apa kira-kira jamaah bisa banyak, Pak? Bapak pernah mengumpul semut? Siapa yang pernah mengumpul semut? Ya. Dah tahu ini semut juga kena corona kalau berkerumun atau tidak? Ya. Kalau mau ngekumpul semut, maka taruh gula. Jangan berteriak-teriak. Kalau masjid juga mau kumpulkan orang banyak, insya Allah taruh gula. Taruh gula, insya Allah akan banyak. Jadi kalau ada saldonya, belikan gula. Salat subuh kurang, belikan gula nanti di hari Jumat, di hari subuh. Yang ketentuan bahwa gula ini akan dibagi setelah mendengarkan ceramah subuh Jumat. Subuh bukan Jumat. Subuh. Insya Allah akan banyak. Dan itu saya pernah lakukan, saya pernah praktekkan, dan itu memang terbukti. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah SAW membangun masjid. Ayo kita hijrah. Berarti hijrah ini ditandai juga dengan membangun masjid. Lalu kemudian masuklah di Madinah. Apalagi yang dibangun? Bukan kantor, bukan ibu kota negara yang dia bangun berupa pembangunan fisik, bukan. Tapi apa? Masjid lagi, namanya Masjid Nabawi. Tetapi setelah Rasulullah SAW masuk di Masjid Nabawi di Madinah, maka disinilah awal terciptanya pemerintahan Islam yang pertama kali berdirinya. Makanya itu hijrah ini berarti itu adalah awal pemerintahan Islam itu ada di muka bumi Allah. Itulah bukti hijrah. Disitulah mulai Rasulullah menjadi pemimpin. Dan ia begitu menjadi pemimpin, apa yang dilakukan Rasulullah di Madinah? Apakah menjadikan masyarakatnya itu bermusuh-musuhan? Apakah masyarakatnya itu berbantah-bantahan? Apakah masyarakatnya itu dipecah belah? Apakah masyarakatnya itu dicerai-beraikan? Ternyata tidak. Program pertamanya Rasulullah adalah menyatukan, mempersaudarakan orang-orang yang hijrah bersama Nabi dan yang menyusul Nabi hijrah dengan orang-orang yang menolong di sana, namanya kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Yang pindah dengan Nabi adalah Muhajirin, dan yang ada di Madinah menolong adalah kaum Ansar namanya. Programnya Nabi adalah pemersatu umat. Nah, persatukan umat, bukan dia cerai-beraikan, bukan memukul satu lalu kemudian memulus satunya. Enggak. Dan seperti itu. Tapi mempersatukan. Artinya penguasa yang harus hijrah adalah penguasa mempersatukan masyarakatnya, bukan mencerai-beraikan masyarakatnya. Nah, Bapak Saudara sekalian, paling terakhir hikmah, ternyata setelah Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah, disitulah terlihat siapa orang-orang yang cinta kepada Nabi dan siapa yang tidak. Tiba-tiba saja ada seorang suami kehilangan istrinya. Kenapa kehilangan? Gara-gara sang istri terlanjur mencintai dakwanya Nabi. Nah, panggil suaminya tidak mau ikut, maka ia hijrah bersama mengikuti jejak Nabi. Seorang suami, dia tinggalkan istrinya demi apa? Demi mengikuti hijrahnya Nabi. Ada anak kehilangan orang tua karena orang tuanya hijrah bersama Nabi. Ada anak meninggalkan orang tuanya karena hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita katakan, barang siapa yang cintanya kepada bapak, ibu, kakek, neneknya, barang siapa yang cintanya kepada anak, cucu dan cicitnya,
Barang siapa yang cintanya kepada harta, pangkat, jabatan dan kedudukannya melebihi daripada cintanya kepada nabinya, belumlah ia dianggap beriman. Makanya kalau kita hijrah, berarti kita akan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kecintaan kita kepada Rasulullah tentu adalah sedia dan ikhlas menjadi orang-orang yang mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedia menegakkan syariatnya, bersedia menjalankan syariat Islam. Menolak syariat Islam pertanda tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudaraku sekalian rahimakumullah, hampir 1 jam sudah saya menyampaikan dakwah pada hari ini. Ya, tentu saja tidak semua yang saya inginkan ku sampaikan bisa tersampaikan, dan tidak semua yang kita inginkan juga bisa saya sampaikan. Apa yang baik, ayo mari kita ambil hikmahnya. Apa yang baik mari kita ambil. Mari kita hijrah dari yang buruk kepada yang baik. Mari kita pindah dari yang salah kepada yang benar. Mari yang kita pindah dari zalim menjadi adil. Mari kita pindah dari keburukan kepada kebaikan, dari kekufuran kepada takwa. Mari kita pindah dari hukum kufur kepada hukum Islam, dari sistem kufur kepada sistem Islam. Mari kita hijrah dalam secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah, secara menyeluruh. Seluruh aturannya laksanakan karena pasti cocok bagi kita semua manusia. Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, saya kira inilah yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini pahit, tolong jangan langsung dimuntahkan. Boleh jadi yang pahit ini malah menjadi racun bagi corona, bisa menjadi obat. Sebaliknya kalau ini adalah manis, jangan juga langsung ditelan, sebab boleh jadi di balik manisnya ternyata mengandung racun yang mematikan orangnya. Ya, saya kira demikian. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa zimis sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, dosa-dosa kami di tahun 1442 yang lalu, di hari ini ya Allah kami mohon kepadamu, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, dosa kepada Engkau dan dosa kepada sesama hambamu ya Allah, dosa kami yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, dosa kami yang lama ataupun dosa yang baru, dosa kami yang kami ingat ataupun yang kami lupakan. Ya Allah, di hari ini 1 Muharram 1443 Hijriah, kepadamu kami mohon ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada kami, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar dan hati kami cinta kepada kebenaran itu. Perlihatkan kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil dan tanamkan kebencian dalam hati kami terhadap kebatilan itu. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan keadilan. Ya Allah, kepadamu kami mohon, hadirkanlah di tengah-tengah kami pemimpin yang Engkau cintai, pemimpin yang mencintaimu, pemimpin yang kami cintai, pemimpin yang mencintai kami. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, kepadamu kami mohon, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa dan kesalahan seluruh saudara-saudara kami yang seiman dan seakidah. Ya Allah, hari ini kami mohon kepadamu, angkatlah segera pandemi COVID-19 ini. Kalau ada hambamu yang lagi sakit, ya Allah, sembuhkanlah mereka.
Kalau ada yang engkau cabut nyawanya ya Allah, maka matikanlah ia dengan husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang engkau redai, kehidupan yang engkau redai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.